Halo, selamat pagi Pak Ya, Yohanes. selamat pagi Ibu Yasinta. Mari Iya. silakan duduk Ibu. Mungkin saya mengganggu waktunya Bapak kok. Sangat tidak mengganggu Ibu karena kebetulan saya juga tidak begitu sibuk Ibu. Apa kabar hari ini? Ya, kabar saya lumayan baik. Ya, kalau dari raut muka saya lihat bahwa cukup cerah dan saya berpikir bahwa kabarnya pasti baik. Iya, kabar saya baik. Hanya saya ada mau melakukan ini coaching dengan Ibu Jerni. Oke, baik. Oleh karena itu saya datang di Bapak untuk sebelum saya melakukan ini coaching, saya mau minta Bapak untuk bisa berperan sebagai pengamat, untuk mengamati saya kira-kira nanti dalam menjalankan coaching itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, saya juga mau mendengarkan beberapa nasihat dari Bapak, kira-kira saya melakukan coachingnya seperti apa, Bapak. Oke, baik Ibu. Jadi di sini Ibu Yasinta meminta kesediaan saya sebagai observer ya? Iya. Oke, baik. Baik Ibu, kalau begitu nanti saya bersedia dan saya akan mengobservasi Ibu saat proses coaching itu dia berjalan. Iya. Nah, dalam kegiatan coaching ini Ibu perlu Ibu ketahui bahwa ada beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan sebelum kegiatan itu dilakukan. Jadi karena tentunya pasti Ibu sudah belajar tentang alur-alur tirta yang sangat perlu Ibu terapkan ketika proses melakukan coaching. Iya. Kemudian dari alur tirta itu ada beberapa rubrik yang perlu Ibu ketahui juga sebelum Ibu melakukan proses coaching. Sehingga ketika Ibu melakukan coaching itu Ibu berjalan sesuai rubrik yang ada. Iya. Mungkin poin-poin penting yang perlu saya informasikan ke Ibu itu mungkin proses coaching itu dia harus mendengarkan dengan aktif, kemudian juga kehadiran penuh ketika coach itu dia bercerita tentang permasalahan yang dihadapi. Kemudian saat Ibu melakukan coaching juga Ibu perlu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Jadi dalam proses ini perlu Ibu perhatikan secara spesifik tentang langkah-langkah coaching agar ketika coaching berjalan dapat dilakukan dengan baik Ibu. Siap. Oke, sebelum itu mungkin Ibu ada beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi ke Ibu. Iya. Ya, jadi pertanyaan pertama itu kompetensi coaching seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini seperti yang tadi Bapak sudah katakan bahwa yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu yang pertama saya akan hadir secara penuh dalam melakukan coaching. Saya akan hadir secara penuh untuk mendengarkan. Yang berikut yang kedua itu saya akan mendengarkan dengan aktif, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dengan aktif. Yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa membantu coach untuk bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Itu yang akan saya kembangkan. Baik, sangat luar biasa Ibu. Dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu saya sangat mengapresiasi dan saya sangat mensupport apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira dari 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang Ibu mau kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan itu yang pertama itu mendengarkan secara penuh. Karena dari mendengarkan itu saya bisa tahu tentang masalah yang dihadapi dan bisa memberikan jalan keluar yang tepat. Yang berikut saya juga akan, yang kedua itu saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan itu bisa membuat coach itu menggali masalahnya sehingga dia bisa menceritakannya dengan lebih detail dan bisa membantu dia untuk menemukan solusi. Ya, luar biasa ya Ibu ya, bahwa memang kompetensi spesifik itu seperti itu yang Ibu perlu kembangkan. Oke, baik. Pertanyaan yang berikut Ibu, tujuan yang ingin Ibu capai saat proses coaching itu seperti apa Ibu? Tujuan yang ingin saya capai dari proses coaching ini itu adalah saya ingin agar coach atau coach yang datang kepada saya itu bisa menemukan solusi. Setelah itu dia pulang dengan membawa solusi atau jalan keluar sehingga dia bisa mengatasi masalahnya di sekolah. Jadi saya tujuannya untuk saya membimbing dia
untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, sehingga masalah yang dihadapi itu bisa dapat terselesaikan dengan baik. Itu tujuannya. Baik, terima kasih Ibu Yasinta. Saya rasa cukup jelas dan di sini mungkin Ibu sudah bisa melakukan kegiatan coaching yang Ibu maksudkan. Iya. Jadi silakan Ibu sudah bisa melakukan kegiatan coaching. Oke, baik, terima kasih Pak Yohanes sudah memberikan pencerahan yang sangat menjadi acuan bagi saya untuk saya laksanakan. Ternyata apa yang Bapak sampaikan itu sudah membuka wawasan saya, sehingga saya rasa saat ini saya sudah siap untuk bisa melakukan coaching bersama dengan coach saya. Oke, baik Ibu, tetap semangat dan terus berkarya Ibu. Ya, semoga berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Terima Yohanes. kasih Ibu. Ya, selamat pagi, saya permisi. Silakan Ibu. Pagi Ibu Sinta. Iya, selamat pagi Bu Jerni, silakan duduk. Ibu Jerni, bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu Sinta. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah Ibu Sinta. Gitu. Iya. Ya, puji Tuhan, saya juga dalam keadaan. Oke, baik. Masalah apa saja Ibu? Baik Ibu, jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Ibu? Boleh, sangat boleh. Saya kebetulan saat ini saya sudah selesai mengajar, jadi sebentar lagi baru ada jam. Iya. Jadi saya bisa damping Ibu atau mendengarkan apa yang Ibu alami begitu. Terima kasih. Iya. Baik Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Mungkin setelah saya bisa bercerita dengan Ibu Sinta, saya bisa mendapatkan solusi atau gambaran dari permasalahan yang sekarang saya hadapi Ibu. Oke, baik. Saya siap untuk bantu Ibu untuk bisa mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira bisa diceritakan masalahnya itu seperti apa? Iya. Jadi begini Ibu Sinta, ada siswa yang apabila mengikuti kegiatan pembelajaran saya di kelas, siswa tersebut kelihatannya tidak begitu bersemangat Ibu. Kemudian tugas yang saya berikan juga, siswa tersebut jarang sekali mengumpulkan tugas. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit dilema saat memberikan penilaian terhadap tugas peserta didik tersebut. Jadi saya minta solusi dari Ibu Sinta. Baik, Ibu Jerni. Jadi tadi Ibu cerita bahwa ada peserta didik yang tidak aktif dalam mengerjakan tugas. Artinya ada tugas yang peserta didik tidak kerjakan, Iya. gitu. Ya. Nah, itu kira-kira faktor apa yang menyebabkan mereka tidak kerja? Saya sudah menelusuri, memanggil siswa tersebut, menanyakan penyebab dari mengapa dia tidak begitu bersemangat dengan mata pelajaran yang saya asuh, dan juga tidak mau mengerjakan tugas. Ternyata siswa tersebut itu dia merasa bahwa mata pelajaran bahasa Inggris itu sangat sulit bagi dia. Katanya penulisannya beda dengan cara pengucapannya. Jadi itu yang membuat peserta didik tersebut merasa bahwa pelajaran bahasa Inggris sangat susah bagi dia. Seperti itu, iya. Jadi salahnya dia sulit memahami bahasa Inggris karena pengucapannya beda dari apa yang ditulis. Iya. Nah, kira-kira dari masalah yang ada, artinya kesulitan yang seperti itu, Iya. Kira-kira menurut Ibu itu bagaimana cara untuk bisa mengatasi dia kesulitan, siswa kesulitan itu, caranya bagaimana untuk Ibu atasi dia? Baik Ibu Sinta, dari pengamatan saya tentang peserta didik itu, ternyata saya sebagai seorang guru, saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga siswa tersebut tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini jadi satu evaluasi bagi saya. Saya akan melakukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Setelah itu saya juga harus memperbanyak ice breaking sehingga itu bisa membangkitkan semangat belajar anak. Kemudian juga saya harus bisa memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut bisa berminat untuk belajar bersama saya. Oke, itu memang luar biasa. Itu saya rasa itu bisa membantu peserta didik tersebut untuk bisa memahami masalah yang dihadapi yang dia tidak mampu memahami itu. Jadi memang metode dari guru itu sangat berperan penting untuk bisa membuat peserta didik mengerti akan materi yang kita ajarkan. Selain itu juga model pembelajaran. Jadi apa yang Ibu sudah sampaikan itu memang sangat pas. Saya rasa itu bisa membantu siswa untuk bisa mengatasi dia punya masalah itu. Jadi memang itu luar biasa dan saya sangat mendukung Ibu bisa melakukan hal itu. Nah, kira-kira selain itu Ibu bisa buat apa lagi misalnya? Masih ada?
Untuk itu mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang mungkin yang ada di dalam sekolah dan di lingkungan di luar sekolah. Saya boleh bisa berkolaborasi untuk bisa lebih banyak tahu tentang mencari media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Iya. Selain itu berkolaborasi Iya. dengan teman-teman Iya. guru ya, karena mungkin di ibu sekolah itu guru bahasa Inggris mungkin bukan hanya satu Iya. tetapi terdiri dari dua atau Iya. jadi bagaimana bekerja sama supaya berkomitmen untuk bisa membimbing anak itu sehingga dia bisa memahami materi yang kita ajarkan, terutama dia bisa dapat membaca Iya. dalam bahasa Inggris dan bisa dapat menulis dalam bahasa Inggris dengan kalimat yang baik dan tepat. Iya. Oke baik Ibu, saya rasa apa yang tadi Ibu sampaikan itu memang cara atau strategi yang akan bermanfaat bagi anak dan itu bisa dapat membuat peserta didik itu bisa memahami atau dapat mengerti mata pelajaran yang Ibu ajarkan. Iya. Nah kira-kira dari apa yang sudah tadi Ibu sampaikan, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Untuk waktunya saya bisa mulainya dari besok sudah bisa, supaya ketika saya menunda waktu nanti akan memperhambat pembelajaran siswa. Betul Jadi saya bisa mulai dari sekarang, Bu. Oke. Iya. Luar biasa Ibu, memang itu bagus ya. Saya salut dengan Ibu punya pribadi yang mau dengan segera merubah situasi atau masalahnya Ibu sehingga bisa pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Itu luar biasa. Terima kasih karena Ibu sudah berkomitmen untuk bisa melaksanakannya besok. Saya rasa memang kalau lebih cepat lebih baik ya. Oke baik Ibu, mungkin dari semua itu Ibu bisa punya komitmen untuk melakukannya atau bagaimana, kira-kira komitmen apa yang ada di dalam diri Ibu untuk bisa membuat peserta didik itu bisa membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Oh iya baik. Ibu Sinta, saya akan terus menerus mengupdate segala informasi dan juga terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi praktik baik dengan guru hebat baik itu di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan metode gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh peserta didik saya. Seperti itu. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi saya rasa itu komitmen Ibu itu sangat bagus sebagai seorang guru dan saya sangat mensupporт apa yang menjadi komitmen Ibu itu. Dan Ibu baik, ternyata secara tidak sadar dari tadi perbincangan kita sampai dari sekarang semua berakhir, tidak sadar Ibu telah menemukan solusi sendiri dari masalahnya Ibu. Jadi ternyata dari perbincangan kita saya rasa Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Iya. Terima kasih Ibu Sinta sudah membawa saya untuk menunjukkan jalan keluar dari masalah saya tersebut. Terima kasih karena Ibu sudah memotivasi saya untuk keluar dari masalah yang saya hadapi sekarang. Jadi perasaan saya sekarang sepertinya saya lega sekali karena dengan bercerita dengan Ibu Sinta sudah mengajak saya bercerita, berkolaborasi untuk bagaimana cara membuat peserta didik itu bisa nyaman belajar dengan mata pelajaran saya. Ya bagi Ibu, saya juga secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah datang berbagi cerita dengan saya. Karena masalah untuk anak memahami kitab materi itu bukan hanya yang Ibu alami, tapi saya juga mengalami hal yang demikian. Jadi dengan adanya Ibu bercerita, saya juga menambah wawasan saya untuk bagaimana saya juga bisa meniru apa yang harus Ibu buat begitu. Itu harus saya lakukan juga dalam kehidupan saya ketika saya mengalami masalah seperti itu. Saya juga harus berkomitmen seperti yang Ibu lakukan. Terima kasih Ibu Jerni sudah datang dan menjelaskannya dan bisa mendapatkan jalan keluar dan saya juga mendapatkan hal positif dari Ibu. Terima kasih Terima kasih Ibu Bu, selamat tetap sore semangat, dan semoga sampai berhasil. jumpa. Sampai jumpa. Baik, selamat pagi Ibu Yasinta. Iya, selamat pagi Bapak. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching dengan coaching? Ya, setelah melakukan ini perasaan saya ini sedikit lega dan merasa senang karena tadi dalam prosesnya ternyata saya menjalankan peran saya dengan baik, jadi saya merasa senang gitu. Jadi luar biasa ya Ibu, memang tadi saya juga melihat bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa baik. Jadi indikator seperti apa yang coaching sudah lakukan? Kalau dilihat dari pendapat Ibu seperti apa?
atau indikator seperti apa yang tadi saat proses coaching berjalan itu menurut ibu sudah lakukan? Iya, yang tadi dalam proses berjalan itu saya sudah menerapkan 3 hal yang tadi saya sampaikan di awal tadi Bapak, yakni saya hadir secara penuh. Saya hadir secara penuh untuk bertemu dengan coach saya, dan yang kedua itu saya mendengarkan dengan sangat baik, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Yang ketiga saya juga sudah menyampaikan pertanyaan berbobot, dan juga ada juga saya juga tetap menjaga suasana yang rileks, dan juga saya juga menerapkan kemitraan. Jadi di situ dia tidak merasa sungkan untuk mengungkapkan masalahnya, tetapi saya menciptakan suasana yang rileks, suasana yang nyaman bagi dia, bagi coach, sehingga coach dengan leluasa menceritakan masalahnya. Baik, sangat luar biasa Ibu, sangat benar seperti apa yang Ibu sampaikan. Di sini juga saya ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan proses coaching yang saya amati tadi Ibu. Jadi memang benar seperti yang Ibu sampaikan bahwa memang proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan sesuai alur tirta. Jadi di mana ada tujuan, kemudian Ibu sudah mengidentifikasikan masalah, kemudian Ibu sudah ada tindak lanjut dan juga memberikan tanggung jawab. Jadi Ibu sudah mengkonfirmasi itu terhadap coaching. Oke, baik Ibu, sangat luar biasa ya proses coaching yang Ibu lakukan. Kemudian yang berikut Ibu, dari 3 indikator yang tadi sempat yang Ibu lakukan, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran secara penuh, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Atau kira-kira ke depan seperti apa indikator yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik, dalam percakapan tadi itu saya rasa yang ketiga-tiganya itu yang hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot itu sudah saya lakukan. Tetapi saya rasa nanti ke depan saya harus mengembangkannya untuk lebih baik lagi, dan ada satu hal yang harus saya masukkan di dalam sehingga itu bisa membuat percakapan lebih nyaman dan lebih leluasa, yaitu teknik stop. Ketika bercakap-cakap dengan coach, saya bisa melakukan teknik stop, sehingga di situ bisa membuat coach memiliki sikap yang lebih rileks untuk bisa kembali menyampaikan masalah yang ada. Jadi saya akan ke depan saya akan mengembangkannya lagi dengan memasukkan teknik stop dalam proses coaching. Luar biasa Ibu, saya mengapresiasi apa yang Ibu sampaikan, dan memang teknik stop ini akan sangat bermanfaat sekali ketika proses coaching itu dilakukan. Baik Ibu Yasinta, saya rasa catatan yang saya amati ketika Ibu melakukan proses coaching seperti yang sudah saya sampaikan, atau memang ada hal lain yang perlu dibicarakan? Saya rasa untuk saat ini pas. Untuk saat ini apa yang tadi kita bicarakan itu pas untuk saya, dan saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah menyediakan waktu untuk mengamati proses coachingnya saya dan memberikan tips-tips yang luar biasa yang mencerahkan saya untuk ke depan bisa saya lebih kembangkan lagi dalam membimbing peserta didik saya dan juga teman sejawat saya di sekolah. Itu saja Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Ya baik Ibu, terima kasih banyak juga untuk hal baik yang kita lakukan. Ya, terima kasih, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Jerni. Selamat pagi Pak Yohanes, silakan duduk. Baik, terima kasih Ibu. Apa kabar Pak Yohanes? Puji Tuhan Ibu, hari ini kabar saya sangat baik. Mungkin Pak Yohanes ada keperluan untuk datang ke saya, ada apa? Ya, baik Ibu, sebelumnya itu Ibu, apakah Ibu Jerni ada waktu?
Untuk sekarang saya ada waktu. Baik, terima kasih Ibu. Kalau memang ada waktu, berarti saya mohon untuk Ibu bisa mendengar tujuan saya untuk bertemu dengan Ibu. Iya. Jadi tujuan saya datang ke sini Ibu untuk meminta Ibu mengamati saya atau mengobservasi saya terkait dengan proses coaching yang akan saya lakukan bersama dengan coach saya Ibu. Oh, iya baik. Jadi tujuan Bapak Pak Yohanes datang ke sini untuk meminta saya berperan sebagai seorang pengamat. Iya, Ibu. Iya, jadi pengamat. Jadi sebelum Bapak memulai nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan ya terkait dengan praobservasi ini. Jadi agar Bapak juga tahu nanti akan menjadi tanggung jawab saya juga, sehingga saya harap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak juga bisa memiliki potensi inti dari coaching itu, yaitu kehadiran penuh atau yang disebut dengan presensi. Dengan berdasarkan aktif, dan juga Pak harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya berharap juga nanti dalam proses percakapan Bapak harus menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, mengidentifikasi masalah, tindak lanjut, dan juga tanggung jawab. Jadi bagaimana Pak bisa dipahami? Ya, baik Ibu, saya bisa pahami itu Ibu, dan saya sudah siap atas apa yang telah Ibu sampaikan, itu saya sudah siap Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Yohanes. Jadi sebelum memulai observasi, saya ingin bertanya beberapa hal terkait dengan observasi ini. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini itu ada 3 Ibu. Jadi yang pertama itu saya mendengarkan secara aktif. Yang kedua itu kehadiran penuh saat berhadapan dengan coach. Kemudian yang ketiga itu saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi itu adalah kompetensi yang harus Pak miliki sebagai coach. Iya. Kira-kira Pak, tolak ukur yang mana yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Ya, jadi yang menjadi tolak ukur untuk dalam proses percakapan ini itu saya ingin coach itu dia bisa menyelesaikan dia punya persoalan yang dihadapi atas potensi daripada dirinya sendiri. Iya. Jadi di mana saya akan mengantarkan dia lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam dia memecahkan sendiri persoalan yang dia hadapi. Iya, baik sekali Pak Yohanes. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan proses meliputi alur tirta dan juga tugas-tugas dari seorang coach dalam proses percakapan nanti. Jadi itu saja yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak untuk bisa memulai percakapannya dengan coach, dan saya harap prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator yang ingin Bapak capai. Apa Bapak sudah siap untuk melakukan percakapan dengan coach? Baik Ibu, saya sudah siap Ibu. Siap. Jadi silahkan saya berikan waktu kepada Pak. Saya akan sebagai pengamat untuk mengamati percakapannya Bapak bersama dengan coach. Jadi semoga percakapannya lancar ya Pak Yohanes. Ya, Ibu, terima kasih. Mohon kerjasamanya. Siap. Terima kasih. Selamat siang Pak Yohanes. Ya, selamat siang Ibu Yasinta. Baik, mari silakan duduk Ibu. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Lumayan baik. Kabar saya baik. Ya, luar biasa ya, kabar hari ini baik, sangat baik. Jadi Selamat siang Pak Yohanes. ya, selamat siang Ibu Yasinta. Baik.
ada keperluan apa Ibu Yasinta terdekat kemarin? Iya, maksudnya hari ini saya datang ke sini karena ada sedikit masalah sedikit yang saya alami di sekolah. Makanya saya mau meminta waktunya Bapak untuk bisa saya mensiringkan ini saya masalah bisa kok. Oke. Sangat bisa Ibu, karena kebetulan hari ini juga saya sangat punya waktu luang yang sangat banyak Ibu. Oke, terima kasih Pak sudah menyediakan waktu untuk saya. Oke. Jadi saya di sekolah ini saya punya masalahnya begini, memang pembelajaran saya lancar-lancar, tetapi masalah yang saya alami itu peserta didik, ada sebagian peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. Ada yang mengerjakannya setengah, ada yang tidak mengerjakan sama sekali. Gitu, Pak. Jadi berdasarkan Ibu punya masalah ini, Jadi saya di sekolah ini saya punya masalahnya begini, memang pembelajaran saya lancar-lancar. tujuan Ibu seperti apa yang Ibu harapkan? Tujuan yang saya harapkan agar mereka bisa mengerjakan tugas. Oke, berarti tujuan yang Ibu harapkan itu bahwa semua siswa itu dapat mengerjakan tugas Dapat yang baik. mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi dari tujuan Ibu, coba Ibu, tujuan Ibu seperti apa yang Ibu harapkan? Ibu bisa ceritakan detail permasalahan yang Ibu hadapi. Ini masalah yang saya hadapi di sekolah itu ketika saya mengajar, mereka ikut aktif. Tetapi setelah itu saya memberikan tugas untuk mereka mengerjakannya di rumah untuk diperiksa minggu depan. Tetapi ketika minggu depan saya periksa, ada yang tidak kerja. Dan ini bukan hanya dilakukan satu kali, tetapi berulang-ulang. Jadi terjadi penumpukan tugas. Tugas yang minggu lalu belum dikerjakan, saya harus kasih lagi, sementara dia belum kerjanya dahulu. Begitu. Berarti permasalahannya memang anak-anak itu mereka tidak kerja tugas sehingga tugasnya tertumpuk. Iya, tidak Jadi, mengerjakan tugas. Oke. Dari persalahan yang Ibu hadapi, apa yang Ibu Yasinta sudah lakukan? Dari masalah ini yang saya lakukan adalah saya berencana akan berusaha untuk mendekati peserta didik untuk menanyakan alasan apa sehingga mereka itu tidak mengerjakan tugas. Apakah tugas yang saya berikan itu mereka tidak pahami, ataukah mereka tidak punya waktu untuk mengerjakannya, atau faktor malas atau apa. Jadi saya akan bertemu dengan mereka untuk menanyakan langsung kira-kira tujuannya ini masalahnya apa sehingga tidak mengerjakan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bekerja sama dengan orang tua dari peserta didik supaya mereka itu bisa membantu saya untuk mengontrol peserta didik di rumah sehingga mereka bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi saya akan mengambil nomor WA dari peserta didik yang orang tuanya itu mereka punya nomor HP sehingga ketika saya memberikan tugas dan mereka tidak mengerjakan, saya langsung kontak. Terus saya langsung memberitahukan bahwa ada tugas dari saya, jadi mama dan bapak tolong kontrol supaya dia kerja. Dari masalah ini yang saya lakukan adalah saya berencana akan berusaha untuk mendekati peserta didik untuk menanyakan alasan apa sehingga mereka itu tidak mengerjakan tugas. Apakah tugas yang saya berikan itu mereka tidak pahami? Berarti di sini ada dua hal yang dapat Ibu lakukan ya. Yang pertama itu bertemu secara individu dengan peserta didik untuk menanyakan mengapa sampai mereka tidak mengerjakan tugas. Yang kedua itu nanti Ibu bisa bertemu dengan orang tua wali, orang tua siswa untuk bisa minta nomor untuk bisa saling berkomunikasi untuk memantau agar anak-anak itu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Jadi kalau begitu strategi apa yang Ibu buat untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu? Strategi yang akan saya buat itu saya akan berusaha untuk bisa mengontrol peserta didik sehingga mereka bisa mengerjakan setiap tugas yang saya berikan, dan saya akan memeriksanya tepat waktu sehingga mereka bisa dapat mengerjakannya. Oke, baik. Jadi strategi yang akan Ibu buat itu mengontrol anak-anak ya, untuk bisa mereka mengontrol dan memantau mereka senantiasa untuk mereka bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Oke. Baik, Ibu Yasinta, kalau begitu komitmennya seperti apa Ibu untuk bisa melaksanakan rencana yang Ibu buat? Komitmen yang saya lakukan itu saya akan berkomitmen untuk bisa melaksanakan rencana yang tadi saya buat, yaitu bisa berdiskusi langsung dengan peserta didik saya. Setelah itu saya menghubungi orang tua mereka. Kalau memang rumah yang bisa saya jangkau, saya akan datang langsung ke rumah sehingga saya bisa melihat langsung kondisi dari rumah mereka sehingga saya bisa memberikan solusi yang tepat. Dengan Ibu, kira-kira waktu Yang saya lakukan itu saya akan berkomitmen untuk bisa melaksanakan rencana yang tadi saya buat, yaitu waktunya kapan Ibu Ibu akan melakukan itu?
waktu yang saya rencanakan untuk saya lakukan ini nanti mulai dari besok. Mulai dari besok saya akan mengidentifikasi nama-nama peserta didik yang biasanya rawan dalam mengerjakan tugas itu siapa-siapa. Setelah itu saya memanggil mereka, adakan pendekatan dengan mereka. Nah, selanjutnya saya akan langsung menghubungi orang tuanya, dan kalau rumah yang bisa dijangkau saya langsung berkunjung langsung ke rumah. Berarti untuk waktunya sudah, waktunya dimulai dari besok. Dan juga untuk orang-orang yang bisa ibu temu, yaitu dari siswa yang bersangkutan sendiri, kemudian juga dengan orang tua yang bersangkutan. Baik, Ibu Yasinta, dari persoalan yang Ibu Yasinta alami, waktu yang saya rencanakan untuk saya lakukan ini nanti mulai dari besok. Mulai dari besok saya akan mengidentifikasi nama-nama peserta didik yang biasanya rawan dalam mengerjakan tugas. kira-kira setelah Ibu Yasinta bertemu dengan saya dan kita saling berdiskusi, apa yang Ibu Yasinta dapatkan? Hal yang saya dapatkan dari pertemuan kita ini adalah hal yang sangat membantu saya, karena dari pertemuan kita ini saya merasa bahwa masalah yang selama ini saya simpan di hati itu yang menjadi beban bagi saya sudah terlepas, karena saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Artinya selama ini saya tidak memanggil mereka, kenapa kamu tidak mengerjakan, saya hanya suruh-suruh bahwa kerja, tapi saya tidak cari tahu masalah apa sehingga dia tidak kerja. Terus yang berikut, saya juga tidak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya untuk bisa bekerja sama. Jadi hal yang akan saya lakukan itu, saya akan berkomitmen untuk melakukannya sehingga tugas saya itu bisa dikerjakan. Oke, baik Ibu Yasinta, saya harap bahwa percakapan ini dapat menyelesaikan persoalan yang Ibu Yasinta alami, dan mungkin kedepannya akan menjadi lebih baik lagi untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, itu saja Ibu Yasinta. Mungkin masih ada lagi atau? Untuk sementara pas, Bapak. Oke, baik. Itu saja. Sekarang Ibu Yasinta sudah bisa kembali ke kelas Ibu Yasinta. Oke, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak sudah bersedia mendengarkan masalah saya dan dengan sendirinya membimbing saya untuk menemukan jalan keluar. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu Yasinta. Tetap semangat ya. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Silakan. Oke, hal yang sangat membantu saya, karena dari pertemuan kita ini saya merasa bahwa masalah yang selama ini saya simpan di hati itu yang menjadi beban bagi saya sudah terlepas, karena saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Artinya selama ini saya tidak memanggil mereka, kenapa kamu tidak mengerjakan. Ya, baik Pak Yohanes. Tadi saya sudah mengamati dari percakapan Bapak dengan Koce. Saya sangat mengapresiasi itu, luar biasa sekali dalam proses coachingnya. Di sini tersedia beberapa catatan untuk Pak. Jadi sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal untuk Pak Yohanes, yaitu yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator dari proses pencapaian tadi, Pak? Ya, baik Ibu. Kalau dari saya tadi proses coaching yang saya lakukan itu memang saya sudah berjalan. Menurut saya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta yang ada. Jadi prosesnya sudah berjalan seperti alur tirta. Kemudian di akhir itu ada tindak lanjut dan juga tanggung jawab yang saya tanyakan, dan juga sangat luar biasa sekali bahwa coach dia sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Ya, baik. Jadi yang sudah Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya, Pak. Jadi Bapak sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Jadi ketika berdiskusi tadi seperti setara, tidak ada perbedaan. Jadi Bapak sudah melakukan aktivitas dari seorang coach dengan baik, dan mengeluarkan berbagai solusi, dan juga satu tanggung jawab penuh. Jadi dalam saya sudah mencatat dalam beberapa catatan di sini, Bapak sudah menggunakan alur tirta dengan baik, yaitu tujuan, mengidentifikasi masalah, tindak lanjut, dan juga bertanggung jawab. Jadi secara gambaran umum menurut saya Bapak sudah melakukan tugas coach dengan sangat baik. Luar biasa sekali Pak Yohanes.
Jadi mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak untuk Pak Yohanes. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam menjadi coach? Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari saya, kompetensi yang akan saya kembangkan saat saya menjadi coach itu mungkin paling poin penting itu di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini saya akan lebih mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali potensi yang ada pada diri coach untuk coach itu dia bisa berpikir lebih kritis dalam dia menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu menurut Pak Yohanes. Jadi harapan Bapak untuk bisa dikembangkan adalah, saya harap itu satu potensi yang sangat bagus bagi seorang coach. Jadi saya sangat mengapresiasikan itu Pak Yohanes. Saya harap Pak terus mengembangkan itu, jangan cukup sampai dengan permasalahannya Ibu Sinta, tapi mungkin ada dengan teman-teman guru, Pak bisa menjadi seorang coach yang baik. Mungkin itu saja Pak Yohanes, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah mengobservasi saya dalam proses coaching saya. Terima kasih Ibu, saya mohon izin untuk pamit Ibu. Iya, terima kasih dan sampai jumpa Pak Yohanes.